Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Fatimah Haq dengan NIM 2201114-0118 dari kelas 3E, Prodi PGS di Fakultas FKIP, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video ini saya akan menjelaskan kembali sedikit materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 6 pada pertemuan mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan judul materi Karakteristik Problematika Multikultural Indonesia dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Kita masuk pada bagian yang pertama, pengertian karakteristik problematika multikultural Indonesia. Karakteristik problematika multikultural Indonesia adalah ciri-ciri masalah dalam keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik problematika multikultural di Indonesia. Jadi ada 5 problematika multikultural di Indonesia, yakni yang pertama prasangka, yang kedua stereotipe, yang ketiga etnosentrisme, yang keempat rasisme, dan yang kelima diskriminasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama prasangka. Menurut John tahun 1986 mengatakan bahwa prasangka adalah sikap positif atau negatif berdasarkan keyakinan stereotipe kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Sedangkan menurut John tahun 1981 mengatakan bahwa prasangka adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Prasangka ini juga didasarkan atas sebab-sebab seperti generalisasi yang keliru pada perasaan, stereotipe antar etnik, dan kesadaran in-group atau out-group, yaitu kesadaran akan ras mereka sebagai kelompok lain yang berbeda latar belakang kebudayaan. Yang kedua, stereotipe. Stereotipe merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnik atau ras. Menurut Alan G. Johnson tahun 1986 menegaskan bahwa stereotipe adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif terhadap orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif atau bahkan merendahkan kelompok lain. Yang ketiga, etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan paham yang pertama kali diperkenalkan oleh William Graham Sumner tahun 1906. Sumner berpandangan bahwa manusia pada dasarnya individualistis yang cenderung mementingkan diri sendiri, namun karena harus berhubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik atau pertentangan. Supaya pertentangan itu dapat dicegah, perlu adanya folkways atau adat kebiasaan yang bersumber pada pola-pola tertentu. 4. Rasisme. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Itali, yakni raza. Kata ras pertama kali diperkenalkan oleh Francois Bernier, seorang antropolog Prancis, untuk mengemukakan gagasannya tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Hal tersebut berpengaruh terhadap stratifikasi dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, di mana orang kulit hitam merupakan subordinasi orang kulit putih. Yang kelima, diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku yang dihasilkan oleh stereotip atau prasangka, lalu ditunjukkan dalam tindakan yang terbuka atau rencana tertutup untuk menyingkirkan, menjauhi, atau membuka jarak, baik bersifat fisik maupun sosial dengan kelompok. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, ataupun hukum. Selanjutnya kita masuk pada implikasi terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Menurut Parek dalam Sutarno tahun 2007 dalam bukunya halaman 5-3 mengatakan bahwa implikasi terhadap pengembangan pendidikan multikultural adalah pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Menurut A. Effendi Sanusi dalam artikelnya yang berjudul Pendidikan Multikultural dan Implikasinya, mengatakan bahwa pendidikan multikultural sebagai wacana baru di Indonesia dapat diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga dapat diimplementasikan melalui pendidikan non-formal. Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang. Yang kedua, pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
Yang ketiga, kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Yang keempat, pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan krisis tentang ras, budaya, dan agama.